Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Hansi Flick yang dipecat sebagai pelatih timnas Jerman setelah timnya kalah lawan Jepang di sebuah pertandingan persahabatan dengan skor telak 1-4. Dan saya juga ingin menjelaskan tentang pendapat Coach Shin Tae-yong mengenai timnas Jepang yang dia nilai adalah salah satu tim terbaik di Asia saat ini. Tapi pertama-tama yang perlu kita pahami teman-teman adalah bahwa faktanya Hansi Flick sebetulnya adalah pelatih yang bagus di Eropa saat ini. Saya mengatakan bagus karena pelatih ini punya yang namanya konsep permainan. Apa sih sebetulnya konsep permainan dari Hansi Flick? Kalau yang saya cermati, konsep permainannya adalah menuntut para pemain untuk selalu melakukan pressing secara agresif dan juga mengandalkan passing serta pergerakan tanpa bola. Tapi perlu dilakukan dengan tempo tinggi, artinya mengandalkan kecepatan. Jadi ketika sudah pressing, bola direbut, switching play-nya itu harus cepat. Jadi bukan saja mengandalkan speed, tapi juga mengandalkan pengambilan keputusan dengan cepat untuk membagi bola ke pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Memang kedengarannya ribet, tapi sebetulnya simple jika para pemain itu paham bahwa yang perlu mereka lakukan adalah transisi positif yang cepat. Yang sebetulnya mirip juga seperti konsep permainan Coach Shin Tae-yong. Iya dong, kan seperti itu dia sering meminta para pemain. Pressing, main agresif, dapat bola, switch play-nya harus cepat. Tapi masalahnya, para pemain kita pressingnya kadang-kadang lebih sering melakukan pelanggaran. Dan kedua, passingnya tidak selalu akurat karena terburu-buru dalam mengambil keputusan, artinya tidak pada momen yang tepat, dan mungkin juga tidak melihat di sekelilingnya sebelum memberikan umpan, sehingga seringkali umpan tersebut itu tidak akurat. Walaupun ada pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola, artinya tidak ada sinkronisasi antara pemain yang memberikan umpan dengan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu kita sering melihat para pemain timnas Indonesia itu tidak memberikan umpan-umpan yang akurat. Jadi, masalah yang sama sebetulnya dirasakan oleh Hansi Flick. Karena para pemain Jerman jelas tidak bisa menerjemahkan rencana permainan dari Hansi Flick itu di atas lapangan. Padahal sebelumnya, di klub Bayern Munchen, Hansi Flick ini berhasil membawa Munchen menjadi juara Bundesliga dan juga juara Liga Champions, yang tentunya gak gampang. Ya dong teman-teman, gak gampang menjadi juara dari Liga Champions, tapi dia berhasil. Kenapa? Karena para pemain Munchen itu tidak semuanya adalah pemain timnas Jerman. Ada juga pemain-pemain dari negara lainnya, tapi mereka punya kemampuan untuk memahami rencana permainan dari Hansi Flick dan mereka punya potensi atau kemampuan untuk bisa menjalankan taktik dari Hansi Flick, tapi tidak dengan para pemain yang berada di skuad timnas Jerman. Apalagi sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, regenerasi di timnas Jerman itu tidak berjalan sesuai harapan. Kenapa? Karena materi pemainnya ini beda jauh dengan generasi sebelumnya yang menjadi juara dunia pada tahun 2014 lalu, yang pada saat itu Hansi Flick adalah asisten pelatih dari Joachim Löw yang merupakan pelatih kepala. Dan sebetulnya Joachim Löw pun merasakan hal yang sama seperti Hansi Flick ketika itu dia gagal di Piala Dunia tahun 2018 untuk membawa Jerman lolos dari fase grup, yang ketika itu timnya kalah lawan Korea yang dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi memang ada korelasi juga sih antara timnas Jerman dengan timnas Jepang, dengan tentunya Coach Shin Tae-yong yang sekarang melatih timnas Indonesia. Maka itu ketika Jepang menang telak lawan Jerman, sebelum Hansi Flick dipecat, sudah banyak jurnalis kan yang di tanah air menanyakan kepada Coach Shin Tae-yong, dan jawaban dia simpel, bahwa dia mengakui Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia saat ini. Karena tim ini adalah tim yang langganan Piala Dunia dan mereka lolos ke Piala Dunia itu bukan hanya untuk menjadi partisipan, enggak. Bukan hanya sebagai tim penghibur, enggak. Tapi mereka coba untuk perform, mereka coba untuk membuat sejarah. Maka itu di Piala Dunia lalu mereka bisa lolos dari fase grup, padahal mereka berada di grup neraka. Mereka bisa mengalahkan Jerman, bisa mengalahkan Spanyol. Oke lah mereka kalah lawan Costa Rica, tapi mereka bisa menang lawan dua tim raksasa Eropa. Itu kan bukan hal yang gampang. Materi pemainnya kurang lebih sama, pelatihnya sama. Betul kan?
Hajime Moriyasu yang sudah lama melatih timnas Jepang. Jadi Hajime ini memang sudah menjalankan proses yang sekarang progresnya sudah real. Bukan sekarang sih, tapi dari 2 atau 3 tahun yang lalu sudah kelihatan progresnya. Jadi memang ketika Federasi Sepak Bola Jepang itu sabar dengan proses yang dijalankan oleh Hajime, nah sekarang kelihatan. Jadi ya Hansi Flick ini tampaknya memang sudah mentok ketika para pemain Jerman ini nggak bisa atau nggak paham menjalani taktik permainannya. Dan kalau kita melihat materi pemain dari Jerman sekarang ya kita lihat beda jauh lah. Ya kan, apa yang bisa diharapkan dengan Kai Havertz, Leroy Sané yang bagusnya cuma di Munchen, Kimmich yang bagusnya cuma di Munchen mungkin karena di Munchen dia bermain sebagai gelandang bertahan. Timo Werner, gak jelas lagi, ya kan? Sebelumnya dinilai bisa menjadi salah satu superstar dari Jerman, tapi ternyata dari Chelsea, dia balik lagi ke Jerman kan? Di pertahanan Schürrle, kemudian Ter Stegen. Nah kita lihat kehilangan Neuer kan? Nah inilah sekarang yang menjadi kesulitan bagi Hansi Flick. Cuma ya di sebuah pertandingan sepak bola ketika ada tim kalah, memang biasa yang akan disalahkan adalah pelatih. Padahal, ya kalau kita lihat para pemain Jerman pun ya mainnya gak sesuai dengan ekspektasi. Ketika mereka lawan tim asal Asia, seharusnya kan bermain di kandang sendiri, ya mereka seharusnya bisa lah ya mengatasi Jepang. Tapi para pemain Jepang yang bermain ekstra agresif, dan mereka bermain menyerang loh. Nah apa sih sebetulnya proses yang dijalankan oleh Hajime? Yaitu dia mengorbitkan pemain-pemain muda. Nah teman-teman bisa melihat saja track recordnya, bahkan di pertandingan lawan Jerman, kalau kita hitung usia rataan dari para pemain yang bermain dari awal, itu hanya 26 tahun teman-teman. Banyak sekali pemain-pemain muda di timnas Jepang. Dan juga tentu karena sekarang mayoritas atau hampir semua para pemain Jepang yang berada di skuad timnas Jepang itu bermain di luar Jepang. Kalau nggak salah dari starting lineup itu hanya penjaga gawang mereka loh yang bermain di dalam negeri ya. Nah saya harus baca lagi ya, saya harus lihat lagi siapa itu penjaga gawang dari Jepang ya. Nah ini dia, Osako. Hanya Osako loh yang bermain di dalam negeri, bermain di Sanfrecce Hiroshima. Tapi pemain-pemain lain ini sudah bermain di Eropa, dan ada beberapa juga bermain di klub-klub besar. Nah bagaimana caranya mereka bermain di Eropa? Nah mereka harus perform dulu di liga domestik mereka, yaitu di J-League. Bagaimana caranya mereka bisa menembus di J-League? Ya ada proses, ada sistem pembinaan pemain usia muda. Bahkan di Jepang itu ada liga universitas dan juga ada liga pelajar. Ada banyak pemain dari liga universitas dan juga dari liga pelajar yang ditarik oleh klub-klub di J-League 1 dan juga di J-League 2. Jadi para pemandu bakat itu juga melihat para pemain yang bermain di liga universitas dan juga di liga pelajar, dan juga ketika mereka dibina oleh klub-klub di usia muda mereka. Kan setiap klub itu kan ada ya tim U18-nya. Nah jadi disitulah ada proses pembinaan pemain usia muda, kemudian mereka juga bermain di liga yang memang kompetitif, infrastrukturnya bagus, lapangannya bagus. Disitulah mereka berkembang, dan mereka ditarik atau dibeli oleh klub-klub Eropa di usia muda mereka. Kenapa mereka dibeli di usia muda mereka? Karena mereka akan tetap berkembang. Sebagai pemain itu mereka akan tetap berkembang. Jadi mereka mendapatkan pelatihan yang lebih baik daripada di Jepang. Walaupun di Jepang ini sudah bagus, tapi levelnya lebih tinggi. Terutama dalam hal membentuk fisik mereka. Maka itu sekarang para pemain Jepang walaupun kalau kita melihat gak tinggi besar, tapi berotot. Jadi ketika mereka mau main fisik, nah mereka udah kuat. Jadi mau counter press, mereka bisa lakukan counter press. Pergerakannya cepat banget kan. Jadi napasnya itu, ya kita lihatlah napasnya pada panjang semua. Pada gak capek. Nah itulah sebetulnya yang coba dilakukan oleh Shin Tae-yong dengan tim nasional Indonesia. Mengorbitkan pemain-pemain muda, kasih mereka kesempatan, membentuk fisik mereka yang kuat, stamina mereka prima, dan juga menghimbau para pemain kalau bisa bermain di luar negeri. Kan sudah ada sekarang beberapa pemain yang bermain di luar negeri. Untuk apa? Untuk juga bisa naik level agar Indonesia itu sudah mulai bisa bersaing di level Asia. Jangan cuma hanya di level ASEAN. Kita punya potensi teman-teman untuk bersaing di level Asia, asalkan para pemain ini bisa dibina dengan baik. Sekarang kan lihat para pemain muda kita, dan juga ada sekarang pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Dan sebetulnya di Jepang juga, dari generasi ke generasi ada pemain keturunan atau pemain yang dinaturalisasi. Bahkan di skuad sekarang ada yang namanya Daniel Schmidt, penjaga gawang mereka, yang sebetulnya lahir di Amerika. Ayahnya orang Jerman, tapi ibunya orang Jepang. Membela timnas Jepang. Walaupun
Dia bukan pilihan utama, tapi ya dia warga negara Jepang. Ada juga kan pemain keturunan yang mereka pilih. Nah, so what's the problem with us? Kita juga melakukan hal yang serupa. Artinya kalau feeling saya, Coach Sintayong ini coba untuk membawa Indonesia ke levelnya Jepang, teman-teman. Walaupun akan makan waktu yang lama. Ini tidak akan cepat, lama banget nih prosesnya. Tapi kita semua harus sabar dan mendukung proses ini. Sekarang kan sudah mulai kelihatan. Dan juga tentang pernyataan Coach Sintayong bahwa Jepang memang adalah salah satu tim terbaik di Asia saat ini. Dan itu fakta. Dan timnas Indonesia akan berhadapan lawan Jepang loh di Piala Asia awal tahun depan. Tapi bukan berarti Coach Sintayong takut, enggak. Yang dia jelaskan adalah fakta bahwa memang Jepang adalah salah satu tim terkuat lah di Asia saat ini. Tapi kalau menurut saya mereka adalah tim yang superior sekarang di Asia. Gila banget permainannya dan Jepang ini nggak mau main bertahan loh. Pressing cepat, dapat bola langsung ke depan. Nah itulah yang sering mengagetkan para pemain tim lawan. Dan juga karena banyak pemain muda mereka, level energi mereka ini luar biasa. Nah tentunya Coach Sintayong juga sadar bahwa masih ada banyak kekurangan dari para pemain kita. Tapi akan coba dia benahi, apalagi nanti jika bisa ditambah pemain-pemain keturunan lainnya. Itu akan membuat level permainan dari timnas Indonesia itu meningkat jauh, teman-teman. Belum lagi dengan kombinasi nanti para pemain muda dan juga para pemain senior untuk bisa bermain mengandalkan intelijensia. Dan saya pikir Coach Sintayong tentu sudah menyiapkan strategi terbaik untuk lawan timnas Jepang. Memang sih masih lama pertandingannya, tapi kan sekarang tentu dia sudah mulai mencermati Jepang. Karena Jepang ini adalah lawan terkuat di grup. Kalau nggak salah di grup D ya, Indonesia di Piala Asia nanti. Bersama Irak dan Vietnam. Jadi targetnya ya kalau bisa menang lawan Irak, kemudian menang lawan Vietnam, nah nanti lawan Jepang. Kalaupun kalah, ya tentu diharapkan kita masih bisa lolos dari fase grup. Dan saya pikir kita punya potensi. Nah asalkan para pemain ini bisa memahami rencana permainan dari Coach Sintayong. Masalah dari Coach Sintayong itu apa di awal? Yakni kesulitan bagi para pemain untuk bermain mengandalkan teknik atau skill yang benar. Maka itu passingnya sering salah, pressingnya lebih banyak pelanggaran. Bahkan ada di satu cuplikan, saya masih ingat di sosial media sudah lama, Coach Sintayong menjelaskan kepada para pemain timnas Indonesia bahwa cobalah lihat cara bermain Messi. Messi itu ketika mendapatkan bola, dia melihat dulu di sekelilingnya dan mengambil keputusan secara cepat dalam momen yang tepat. Kenapa Messi bisa seperti itu? Karena cara dia belajar bermain bola dari usia mudanya itu seperti itu. Itu yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong kepada para pemain muda kita. Maka itu sekarang kita melihat permainan dari para pemain muda kita di Timnas Indonesia U23 sudah beda total. Betul, faktanya yang dibantai adalah Chinese Taipei yang memang adalah pemain-pemain remaja yang sebagian besar adalah mahasiswa. Tapi kan cara bermainnya dong. Kalian lihat, kan bagus kan? Tapi kalau secara garis besar saya melihat bahwa Coach Sintayong coba untuk membawa Indonesia menyamai level Jepang yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Ya kita tunggu saja teman-teman proses yang sekarang sudah kelihatan progresnya yang dilakukan oleh Coach Sintayong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.